line up. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, it gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel Endevolvers. Setelah istirahat dulu seminggu, akhirnya kita bisa menonton lagi Boruto episode 231 yang akan tayang pada tanggal 9 Januari 2022 pada jam 5 sore. Pada episode ini akan ditampilkan tentang Tsubaki yang bertemu dan harus bertarung dengan rekan sejawatnya sesama samurai. Bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Boruto episode 231 akan berjudul Pedang yang Berkarat. Sinopsisnya adalah, sebuah insiden terjadi ketika seorang pedagang yang sedang berpergian diserang oleh para perampok. Izuno Wasabi, Suzumeno Namida, dan Kurogane Tsubaki dari tim 15 ditugaskan untuk menginvestigasi hal itu. Dan ternyata, Tsubaki menemukan hal yang aneh. Bukti-bukti tentang perampok itu berhubungan dengan samurai dari tempat asalnya di negeri besi. Selain itu, Tsubaki juga mengenali salah satu tanda bukti yang ditinggalkan. Tsubaki tiba-tiba tidak bisa mengendalikan perasaannya. Dan setelah situasi itu terlihat sekali, emosi Tsubaki langsung terpancing. Alasan dia bertingkah aneh adalah karena sepertinya perampok itu adalah orang yang sangat dia hormati dan dia kenal. Dan dia juga sering berlatih pedang satu sama lain. Tersangka itu juga sepertinya orang yang berlatih dengan guru yang sama dengan Tsubaki, hanya saja dia lebih senior. Sepertinya Tsubaki ditakdirkan untuk bertemu lawannya yang memiliki koneksi kuat satu sama lain. Dari episode ini, kita akan diperlihatkan lebih dekat bagaimana tim 15 mulai menjalankan misi di bawah pimpinan Wasabi. Ya, walaupun menurut saya, Wasabi jadi cunin karena giveaway gara-gara tingkah konyol Iwabe, tapi itu memang disengaja, tujuannya agar setiap tim ada yang menjadi cunin. Nah, di antara tim 15 ini akan lebih disorot tentang Tsubaki. Kita tahu, Tsubaki sebagai seorang samurai sudah nyaman dan terbiasa menjalankan misi dengan para shinobi. Yang unik di sini adalah bagaimana ternyata Tsubaki sepertinya akan melawan sesama samurai yang dicurigai melakukan tindakan kejahatan. Nah, seperti apa sosok Tsubaki Kurogane ini? Saya yakin teman-teman sudah tahu, tapi bagi yang belum mengenal, kita akan bahas sedikit tentang sosok samurai perempuan ini. Tsubaki Kurogane adalah seorang gadis samurai muda dari negeri besi yang pernah menjadi murid Mifune, sang samurai legendaris yang pernah mengalahkan Hanzo the Salamander di Perang Dunia Shinobi keempat. Gadis ini menjadi siswa pertukaran di desa Konoha, juga sebagai anggota regu shinobi dari level Genin, dan untuk tim 15. Dia tampak sangat mencolok karena merupakan satu-satunya gadis samurai di antara para ninja desa Konoha. Karena itu, kita bisa melihat ada 6 fakta tentang Tsubaki. Yang pertama adalah kepribadiannya sangatlah dewasa untuk anak seusianya. Terlihat sekali Tsubaki bersikap sangat dewasa untuk anak seusianya, dan walaupun begitu, Tsubaki juga terlihat seperti gadis muda yang selalu bersemangat. Selalu disiplin dan berkomitmen pada setiap tugas yang ada, dia telah mengadopsi mentalitas yang cukup keras. Tsubaki memiliki komitmen yang kuat terhadap tradisi dan cara kuno seorang samurai. Dia juga menghormati keinginan gurunya. Dia sangat bangga bisa mengabdi kepada gurunya. Di sisi lain, sifat ini telah membuatnya menjadi agak arogan dan cenderung jauh dari pergaulan dengan orang lain. Walaupun pada akhirnya, terlihat Tsubaki sudah mulai menerima keberadaannya di tim 15, dan bahkan sekarang dia sudah bisa bercanda ataupun berbaur dengan teman-temannya. Fakta kedua tentang sosok Tsubaki ini adalah, awalnya Tsubaki memandang sosok shinobi dengan sebelah mata. Meskipun secara keseluruhan, cara Tsubaki bicara kepada atasannya sangatlah santun, dia awalnya suka merendahkan orang lain juga. Tsubaki melihat para shinobi dari era modern dan era damai sebagai sosok yang ceroboh dan kurang berkomitmen, tidak seperti layaknya para samurai. Dia secara jujur menganggap penugasannya sebagai anggota tim shinobi hanyalah bersifat sementara dan murni berupa kewajiban dari negerinya. Namun, setelah melihat komitmen tim shinobi barunya untuk melindungi satu sama lain, Tsubaki mulai menghormati apa yang dilakukan oleh desa Konoha pada setiap prajurit. Selama belajar di desa Konoha, dia masih bangga dengan komitmen negara besi terhadap tradisinya. Namun, Tsubaki juga mengakui bahwa hal itu juga membatasi negaranya
dan membuatnya lebih sulit untuk menjadi negara maju. Kali ini Tsubaki tumbuh sebagai seorang pejuang dan menghargai persahabatan yang telah dia buat di desa Konoha. Fakta ketiga, Tsubaki mulai menyukai hal-hal modern karena tinggal di desa Konoha. Terlepas dari sikapnya yang sangat dewasa, Tsubaki juga masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Setelah mengabdikan dirinya begitu banyak untuk pelatihan di desa Konoha demi negeri besi, Tsubaki terpesona oleh hal-hal yang lebih modern di desa yang sudah berkembang pesat itu. Dia menunjukkan kegemarannya dengan masakan modern, seperti kentang goreng di restoran burger, tempat berkumpulnya para shinobi muda Konoha. Walaupun begitu, Tsubaki masih ingin menjaga wibawanya sebagai seorang samurai. Dia lebih memilih untuk merahasiakan kegemarannya akan hal-hal modern seperti itu. Fakta keempat adalah tujuannya belajar di desa Konoha adalah karena Tsubaki ingin bisa naik pangkat dan membantu negaranya tumbuh lebih maju. Tsubaki terbukti sangat memiliki sikap yang kompetitif. Meskipun bangga dengan keterampilan ilmu samurainya yang lebih hebat dibandingkan dengan para genin Konoha yang bekerja sama dengannya, dia sangat benci kekalahan. Secara jujur, dia bangga sebagai seorang samurai di antara para ninja. Tsubaki ingin membuktikan kekuatannya yang lebih mumpuni dibandingkan dengan keahlian shinobi selama kompetisi resmi ujian Chunin. Tujuannya adalah untuk naik pangkat dan membantu negaranya tumbuh menjadi lebih maju. Tapi, pada akhirnya di ujian Chunin, Tsubaki bisa dikalahkan oleh Denki Kaminarimon dengan menggunakan senjata Sense Ninja dan taktiknya yang cemerlang. Fakta kelima adalah penampilannya sangat mencirikan seorang samurai tradisional. Tsubaki adalah seorang gadis muda bertubuh pendek. Dia memiliki bola mata berwarna merah muda yang besar dan alis yang tebal. Dia berkulit putih dengan rambut coklat lurus mencapai punggung, dan juga mengikat rambutnya dengan kuncir ala samurai. Tsubaki juga mengenakan pakaian samurai tradisional terdiri dari jubah putih dengan lapisan berwarna ungu pada lengannya, celana panjang ungu, legging, dan kaos kaki hitam, dan sandal jerami. Dia juga memakai pelindung lengan hitam yang menutupi lengan bawahnya. Pedang yang menggantung di pinggulnya adalah sebilah katana dengan sarung pedang yang biasa dijadikan sebagai senjata. Saat bepergian, dia suka memakai topi bambu tradisional dan jubah ungu ala samurai yang mencirikan sebagai seorang pengembara. Dan fakta terakhir adalah Tsubaki ini seorang yang sangat ahli menggunakan kenjutsu. Tsubaki adalah ahli pedang yang terlatih dengan kenjutsunya, mampu menggunakan serangan yang tepat dan kuat untuk menembus sebagian besar pertahanan lawannya. Tsubaki juga terampil dalam berbagai gaya dan taktik ilmu berpedang dan juga mampu membela diri hanya dengan sarung pedangnya. Dengan pedangnya, dia unggul dalam teknik quick draw, yang mana dia mampu menjatuhkan lawan sebelum sang lawannya itu menyadari. Untuk menghadapi lawan dengan jumlah yang banyak, dia dapat menyalurkan cakranya ke dalam pedangnya dan mampu menghasilkan tornado yang kuat untuk mengusir semua lawan yang ada di sekitarnya. Tsubaki juga unggul dalam berbagai taktik pengecohan untuk menciptakan celah serangan bagi lawannya. Tsubaki juga sangat lincah dan terampil untuk melompat dari atap ke atap. Selain itu, Tsubaki sangat terlatih dalam pertarungan tangan kosong. Dia mampu secara lihai menyerang dengan tendangan dan pukulan, dan langsung beralih menggunakan serangan pedangnya secara tiba-tiba. Kekalahan Tsubaki dari Denki lebih kepada kemampuan Denki untuk menganalisa dan juga strateginya yang lebih efektif dibandingkan dengan Tsubaki. Nah, mungkin kita akan melihat nanti bagaimana Tsubaki lebih berkembang lagi dan juga bagaimana dia harus melawan sosok yang begitu dia hormati. Bagaimana serunya? Nanti kita tonton saja Boruto episode 231. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.